baik, menindaklanjuti jadwal supervisi yang sudah dibuat oleh sekolah. Kemudian pekan ini supervisi gitu ya. Iya. Kira-kira mau ngambil di hari apa Bu supervisinya? Hari Senin aja Pak. Senin besok ya. Kan ada jadwal. Di kelas berapa? Kelas 11-3. Kelas 11-3 ya. Kelas 11-3. Jam berapa? Jam 10.45. 10.45 ya. Jadi nanti hari Senin jam 10.45 kita ketemu lagi ya. Iya. Kelas 11-3. Nah kira-kira nih Bunia nanti akan mengajar materi apa itu? Materinya tentang hidrolisis garam. Nah, itu kalau tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya menentukan pH hidrolisis garam dari hasil reaksi asam dengan basa. Menentukan pH garam terhidrolisis. pH garam ya? Ya, pH garam. Hidrolisis dari hasil reaksi asam dengan basa. Dan kalau dunia selama ini dalam proses KPM itu kalau misalkan di dua skala nih 1 sampai 10 gitu ya, segera dunia polisnya di mana? Di angka berapa? PD di angka 8. Sudah di angka 8 ya. Angka 8. Oke, kalau sekarang di posisi angka 8, nah kira-kira nanti ketika di supervisi itu dunia berharap bisa mencapai di angka berapa itu proses KPM-nya itu? Semoga kalau di supervisi karena persiapan lebih matang bisa lebih dari 8, 9, 9,5. 9,5 gitu ya. 9,5. Nah kira-kira nih untuk meningkatkan proses KPM-nya dari skala 8 itu di skala 9,5 itu upaya apa yang sudah punya siapkan ya nanti untuk di proses KPM tersebut gitu? Kalau bagi saya KBM itu akan berjalan dengan lancar kalau media yang kita pakai itu tepat gitu. Apalagi media yang kita pakai sesuai dengan metode pembelajaran yang akan kita gunakan. Jadi di sini saya akan menggunakan medianya LKPD-nya sudah disusun sesuai dengan metode pembelajaran yang akan digunakan. Jadi menurut Bunda ini biar KPM efektif itu berkaitan sama media gitu ya. Nah dalam hal ini Bunda sudah menyiapkan media berupa LKPD gitu ya. Jadi LKPD ini memudahkan siswa belajar gitu ya. Jadi LKPD ini akan lebih membuat siswa terarah dalam belajar. Jadi di situ tahap-tahapannya sudah sesuai dengan tahap pembelajaran yang akan saya gunakan. Oke, jadi dengan LKPD ini akan memudahkan untuk istilahnya tahapan mencapai tadi ya tujuan pembelajaran, menentukan pH, garam, hidrolisis dari reaksi asam dan basa. Nah kalau dari yang Ibu sudah susun ya rencanakan nanti untuk di supervisi itu kira-kira area pengembangan pada Bunia sendiri itu lebih ke skill yang mana nih, misalkan apakah lebih ke skill dalam pembuatan media atau skill dalam istilahnya penguasaan materi atau yang mana yang ingin Ibu Neha lebih fokus nanti untuk diamati oleh saya sebagai supervisor? Lebih ke pengembangan medianya. Jadi kan misalnya kalau pembelajaran yang akan digunakan itu kan sesuai dengan sistem pembelajaran yang sekarang itu kan menerapkan siswa yang aktif. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator yang jadi nanti melalui media LKPD itulah di situ nanti anak banyak diskusi di kelompoknya, kemudian nanti mereka menyampaikan hasil diskusi sehingga mereka bisa menyimpulkan nih apa yang mereka dapatkan dari pembelajaran di hari esok. Jadi istilahnya dengan media itu apakah bisa membuat siswa aktif, kemudian apakah juga bisa membuat siswa tercapai dalam belajarnya gitu ya. Artinya kemampuan Bunia dalam membuat media itu ketika bisa mencapai tujuan pembelajaran, bisa mengaktifkan siswa itu sebagai salah satu parameter
keberhasilan ya Ibu Nia dalam mengajar di kelas. Baik, jadi nanti saya akan fokus memperhatikan atau mengobservasi bagaimana penggunaan media di kelas oleh anak-anak. Dan jadi dengan demikian strategi yang dipersiapkan tadi ya, media yang digunakan tadi. Baik, kemudian tadi untuk sudah mendapat informasi yang terkait dengan pembelajaran, strategi dan ada pengembangan yang akan dicapai. Sampai bertemu nanti di hari Senin ya, di kelas 3 jam 10.45. Baik, kemudian sampai bertemu di hari Senin. Siap Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari di rumah. Siapa sih yang belajar? Yang nggak diragukan. Kalau lagi puasa itu pahalanya dilipat gandakan. Jadi jangan cuma ngambil pahala tidurnya doang. Belajar, tadarus, banyak ini kan belajar itu ibadah. Nonton Kobe, Miss. Apa? Nonton Kobe. Kobe, nggak apa-apa boleh, tapi jangan kebanyakan. Tidur, Miss. Banyakin belajar, tadarusnya gitu kan, atau pikirannya untuk ngisi Ramadannya. Kemarin anak OSIS punya konsep apa tuh? Ayo Ramadan ini. Apa sih tujuannya kemarin? Iya, meningkatkan ketaatan. Nah, kalau isinya cuma tidur. Jadi kalian tuh bersyukur ketika ada di CMBBS, lagi udah sama Panji dibuatkan tadi pengakuannya katanya Hapsi doang nih yang belajar selama kemarin di rumah ya. Akira, Miss. Sultan, Miss. Akira juga. Sultan, Miss. Oh, Sultan juga. Belajar Belajar, Miss. Untuk konsep kali ini ya, kita itu masih belajar tentang hidrolisis. Masih ingat nggak apa itu hidrolisis? Masa? Apa itu hidrolisis? Apa? Nggak ketahuan tuh dari kemarin nggak belajar selama libur 10 hari. Apa sih? Penguraian garam. Ketika garam bertemu dengan air maka kan terjadi penguraian. Lisis itu kan dari kata Hancur. hancur. Jadi dia akan terurai. Kemarin garam itu bisa terbentuk dari reaksi penetralan. Ketika asam bereaksi dengan basa hasilnya apa? Garam. Selain garam apa? Air. Ada garam dengan air. Kan tadi garam dihasilkan dari reaksi penetralan. Emang sifatnya selalu netral garam? Juga. Pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar. Ternyata sifat garam itu ada nggak cuma netral, tapi ada juga yang bersifat Kuat. asam, ada juga yang bersifat Kalau garamnya terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat, sifatnya apa? Netral. Kalau garamnya terbentuk dari asam kuat dengan basa lemah, sifatnya apa? Asam. Kalau dari asam lemah dengan basa kuat, kalau sama-sama lemah, tergantung siapa? Tergantung siapa? AB. Oh, ternyata masih ingat. Kurang belajar juga di rumah ya. Oke. Yang perlu kalian tanamkan, jadi karakter yang kalian miliki, kalau itu kuat, dimanapun kalian nanti berbaur, bercampur, itu karakter itu akan tetap ada, akan tetap muncul. Kayak tadi, asam kuat dengan basa lemah. Sifat garamnya apa? Asam. Tapi sifat asamnya kuat. Jadi kalian harus bisa memupuk karakter yang bagus dari diri kalian. Kemanapun nanti kalian akan pergi, akan bertemu dengan siapapun, itu akan tetap muncul karakter bagusnya. Kalau kalian sudah tertanam kuat di dalam diri kalian.
Bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau sebelumnya kalian sudah menghitung pH dari garam, ketika garam dimasukkan ke air, kemudian larutan garam dengan konsentrasi sekian, berapa pH-nya? Kita sudah pelajari bagaimana cara menghitung pH-nya. Nah, sekarang bagaimana nih kalau asam bereaksi dengan basa kemudian menghasilkan garam? Bagaimana cara menentukan pH-nya? Bagaimana sih konsep hidrolisis diterapkan dalam proses tersebut? Sekarang kalian tadi sudah ada LKPD yang dari Drive, kalian sudah download? Nah, sekarang ini sudah ada yang di print. Tadi sudah dibentuk kelompok. Jadi satu kelompok ini nanti ada 2 LKPD. Kalian diskusikan dengan teman satu kelompok. Menghadap ke belakang yang di sini biar bisa diskusi. Kita tidak dikasih. Biasa lah kalau masa kita lewat. Yang masak dulu. Ada belakang. Saya menyarankan kalian di Reaksi artinya molnya harus ekivalen. Ekivalen itu dia itu habis bereaksi. Seperti soal yang selanjutnya, ya kan? Dia molnya berbeda tapi ekivalen. Yang di soal nomor berapa itu selanjutnya? Nomor 10. Walaupun molnya berbeda, tapi karena ekivalen dan harus bereaksi, maka dia akan menghasilkan garam terhidrolis. Ada soal evaluasi. Kita coba yang nomor 1 berapa mol HCl-nya? Berapa milimol HCl-nya? Berapa? 4 milimol. Berapa milimol dari NH4OH-nya? 4. Habis nggak kira-kira? Habis. Akan terbentuk nggak garam? Kalau yang kedua? Evaluasi. 10 habis. Seimbang nggak? H4OH dengan H2SO4.
Maksudnya berapa? 5 enggak? Enggak. Jadi bakal harus bereaksi enggak? Enggak. HCN dengan KOH seimbang akan terjadi hidrolisis? Oke. Yang nomor 2 Saya udahan aja ya. nanti kalian kerjakan sama yang nomor 1 juga, caranya juga kalian cari ya. Supaya nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas hasil hitungan yang nomor 2. Apa sih yang kalian pelajari hari ini? Apa hidrolisis bisa terjadi? Kalau asalnya Bagaimana kalian belajar hari ini? dehidrasi. Lumayan nih. Lumayan Reaksi mis asam di lambung mis. Reaksi. Ya mis. Kialnya mis mulut mis ya. Mulut kialnya. Dikasih apa gitu? Bisa dipahami konsepnya? Yang harus diingat adalah cari molaritas garam yang terbentuk. Karena molaritas awal itu belum tentu molaritas garam yang terbentuk. Harus dihitung lagi karena ada perubahan volume, pasti akan ada perubahan molaritas. Ada yang bertanya kan sampai sini? Ada yang tanya kan? Akhirnya apa tanya apa? Bagaimana 200, 100, 100 ini dan 100 ini? Sekian untuk hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa evaluasinya dikerjakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Neha. Waalaikumsalam Pak Arjono. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Oke, baik, kita melanjutkan ini ya, kegiatan untuk pasca observasi setelah supervisi di kelas kemarin. Nah, setelah kemarin Bu Neha menyajikan pembelajaran di kelas, bagaimana nih kesan Bu Neha setelah menyajikan lingkup materi yang kemarin itu? Apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau seperti apa? Oke. Baik. Melalui pembelajaran yang sudah dilaksanakan, itu secara garis besar sudah sesuai dengan rencana. Cuman ada satu kendala di sini ketika pembelajarannya ini mengaitkan dengan materi yang kelas 10. Nah, itu ternyata ada beberapa anak itu lupa dengan materi yang kelas 10-nya itu gitu. Jadi di situ ada kendala, jadi agak lebih lama membangun gitu ya. Pengetahuan mereka. Ya, karena istilahnya prasar pengetahuannya Ya. terlupakan gitu ya. Oke. Mungkin Bu Neha bisa ceritakan ya hal-hal yang dirasa telah memuaskan ya, dan hal-hal yang kurang memuaskan dalam pembelajaran kemarin itu. Hal-hal yang memuaskan dari pembelajaran karena emang yang sesuai saya rencanakan kan ingin membuat siswa aktif, kemudian berpikir kritis juga. Nah, kemarin melalui media LKPD yang sudah saya sajikan, yang sudah saya buat, di situ terlihat siswa aktif diskusi juga, siswa aktif juga menanya ke teman, baik juga ke guru kalau misalnya ada yang kurang mereka pahami atau mereka bingung gitu. Kalau misalnya yang dirasa kurang itu tadi karena adanya mereka lupa sama materi yang itu, jadinya agak lebih lama membangun pengetahuan mereka. Ya, kemarin kan pas praobservasi Bu Neha sudah menyampaikan ya, untuk proses pembelajaran targetnya bisa mencapai angka
9 ya, Ya, atau 8 kemarin? 9. 9 ya. Nah, kira-kira ini menurut yang Bunia rasakan apakah sudah tercapai di angka 9 atau bagaimana ya? Kalau secara keseluruhan saya cukup puas dengan pembelajaran yang kemarin, ya emang kurangnya itu tadi gitu. Jadi agak terhambat. Tapi kalau secara keseluruhan melihat keaktifan siswa, kemudian melihat siswa bisa menyimpulkan sendiri apa yang sudah mereka pelajari, itu saya cukup puas. Jadi dari tujuan kemarin untuk area pengembangan yaitu terkait LKPD ya sebagai media pembelajaran yang bisa mengaktifkan siswa, yang bisa menjadi tuntutan ya untuk mencapai kompetensi siswa, berarti merasa itu tercapai gitu ya. Ya, sudah tercapai. Oke, baik. Nah ini kalau menurut Bunia sendiri kira-kira ketercapaian kompetensi siswa itu bagaimana ini yang siswa capai terhadap kompetensinya? Ya, kemarin itu kan tujuan pembelajarannya itu untuk menghitung nilai pH garam yang terbentuk dari reaksi asam basa. Nah, dari proses pembelajaran kemarin sehingga kemarin juga sudah sampai pada akhir pembelajaran, nah itu sudah tercapai, siswa sudah bisa menghitung nilai pH dari hasil reaksi asam dengan basa. Jadi ketercapaian kompetensinya mencapai yang sesuai yang diharapkan gitu ya. Nah kira-kira menurut pengamatan Bunia nih ketika siswa diskusi, siswa mengerjakan LKPD itu yang menjadi kesulitan siswa itu apa kira-kira dari pengamatannya? Kalau yang saya rasakan karena jumlah siswa di kelas yang saya ajar ini cukup besar, ya cukup banyak gitu. Jadi kurang terlayani satu persatu gitu siswanya. Jadi kalau misalnya ini baru saya kesini, nanti kelompok lain udah ada yang angkat tangan ingin berdiskusi dan menanyakan. Jadi kesulitan guru adalah memenuhi pelayanan ya untuk semua ke siswa dalam hal ini kemarin kan bagi kelompok gitu ya, bagaimana bisa melihat kelompok gitu ya. Oke. Nah mungkin kalau yang tadi kesulitan guru itu kira-kira apa ke depan ada solusi biar tiap kelompok bisa terlayani dengan lebih maksimal, kira-kira ada ini enggak solusi seperti apa kira-kira? Mungkin kalau misalnya ini sebenarnya untuk yang kemarin juga sudah dibuat ya, setiap kelompok itu heterogen, ada anak-anak yang unggul, kemudian ada anak yang sedang, ada anak yang kurang. Yang diharapkan di situ nanti ada yang unggul itu bisa jadi mentor untuk teman sebaya, untuk teman-temannya. Cuman karena ada mungkin nanti sih kalau ke depannya, kalau saya bisa menganalisis lebih dulu, ternyata anak itu materi yang kelas 10 ini gimana nih Mas, masih ingatkah, sudah lupakah, harus direviewkah atau apa. Jadi kalau sebelum pembelajaran saya bisa melakukan itu, mungkin pembelajaran itu akan apa sih kendala itu bisa diatasi gitu. Itu salah satunya. Ya, berarti kalau begitu di awal pembelajaran perlu ada ini kan, asesmen. Iya, asesmen diagnostik. Asesmen awal pembelajaran ya, untuk mengetahui kira-kira anak perasaan pengetahuannya masih diingat atau sudah lupa gitu ya. Sekaligus tadi untuk mengelompokkan anak-anak yang mungkin sudah bagus pemahamannya, jadi kelompoknya gitu. Ini bagian terakhir, kira-kira nih menurut Bunia apa yang Bunia sarankan ya untuk dilaksanakan pada pertemuan berikutnya ini? Untuk pertemuan selanjutnya, sebenarnya kalau pembelajaran itu guru sudah mempersiapkan dengan baik, itu insya Allah ketercapaian rencana atau tujuan pembelajaran itu akan lebih baik. Jadi emang untuk setiap sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, guru harus menyiapkan dengan baik semua perangkatnya, baik itu medianya, instrumennya, dan yaitu juga mempersiapkan bagaimana kesiapan anaknya, apakah anak ini siap untuk mengikuti pelajaran yang akan kita rencanakan di hari itu. Oke, baik. Jadi dari kegiatan ini
kita jadi memahami ya istilahnya bagaimana proses pembelajaran, polisinya di mana, kendalanya di mana, baik itu siswa maupun guru gitu ya, sehingga ya bisa membuat perencanaan perbaikan ke depannya gitu. Oke, ada yang mau disimpulkan pun ya dari kegiatan pasca observasi. Terima kasih Pak Haryono untuk 3 sesi ini ya, dari pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Kalau misalnya dalam pembelajaran yang biasa tanpa supervisi, kadang saya sebagai guru mungkin kayak memperhatikan nih apa-apa saja sih yang peristiwa di pembelajaran atau catatan-catatan penting, entah siswa, entah metode yang saya gunakan berhasil atau tidak, itu saya tidak terlalu memberikan catatan khusus gitu. Tapi ketika adanya supervisi ini, saya akan lebih lebih memberikan Merefleksikan. ya, jadi kayak lebih fokus juga ke masalah-masalah pembelajaran ini. Jadi nanti kan bisa merefleksi juga ke depannya harusnya seperti apa, baiknya seperti apa. Oke, baik, terima kasih Bu ya. Semoga semakin selalu ya semakin baik ya dalam proses kegiatan belajar di kelas. Amin. Karena hasil refleksi kita, hasil pengamatan kita, hasil renungan kita gitu ya. Karena tentunya setiap mapel kita lebih paham kondisinya, kemudian anak-anak kita karena sering kita bertemu juga kita lebih paham ya, anak-anak yang sudah bagus, anak yang masih butuh layanan tadi gitu ya, sehingga berharap ke depan semakin bisa melayani anak-anak dengan maksimal. Oke, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Haryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.